Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pantai Purus Padang ricuh. Dua pemuda di Padang ditangkap polisi karena terekam mencuri telepon genggam. Warga Padang Selatan, Kota Padang, menggelar tradisi tolak bala agar terhindar dari bencana. Penggusuran puluhan lapak pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sabtu sore pekan lalu berlangsung ricuh. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan polisi melarang dan membongkar paksa lapak pedagang yang berjualan sepanjang bibir pantai. Kericuhan pun pecah saat seorang pedagang ditangkap petugas Satpol PP karena melawan. Puluhan pedagang yang sebagian besar emak-emak ini akhirnya mengamuk dan mengejar petugas, sehingga terlibat baku hantam di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat. Para pedagang menolak ditertibkan karena ini merupakan satu-satunya tempat mereka mencari nafkah. Sebab menurut pedagang, tidak ada lokasi lain yang disediakan Pemko Padang untuk mereka berjualan. Banyak yang jandu mengalih bang, bukan orang Malaki sudah susah ada mengalih bang. Ada kami kayu na mengalih do. Angge kami solusi tiba kasinan solusi nak do. Sampai pemerintah jajan atau dari tutup. Ini udah penertiban kesekian kali yang dilakukan penertiban di sini. Bahkan kemarin terakhir kami sudah lewat Komnas HAM, kita sudah mengadakan negosiasi pertemuan dengan pemerintah diwakili oleh Andre Algamar. Dari sana dia dapat kesepakatan diizinkan berjualan mulai dari jam 4 sore sampai malam. Menurut pemerintah Kota Padang, sebelumnya para PKL sudah diberi surat peringatan dan larangan tidak boleh berjualan sepanjang pantai yang menjadi ikon wisata Kota Bengkuang ini. Keberadaan pedagang yang berjualan di trotoar dan di pantai dianggap merusak keindahan. Terus dari Satpol PP juga mengeluarkan surat ya bahwa kita memberitahukan bahwa ada penertiban. Nah, tadi juga disampaikan sebelumnya bahwa kita targetnya bukan menangkap atau bukan berbenturan, tapi untuk melakukan penertiban sehingga Pantai Padang ini bersih, tertib dan indah dan akan ramai dikunjungi wisatawan. Meski terjadi perlawanan, namun petugas akhirnya berhasil mengosongkan lokasi Pantai Purus dari lapak-lapak PKL. Penertiban semacam ini bukan kali pertama dilakukan. Usai ditertibkan, biasanya beberapa hari kemudian pedagang kembali menjamur jika tak diawasi petugas. 1 dekade lalu, pemerintah Kota Padang membangun lapau panjang bagi pedagang kaki lima di daerah tersebut. Usai lapau panjang tersebut berfungsi, Pantai Padang bersih dari PKL. Namun kondisi itu tak berlangsung lama. Warga kembali berjualan dan mengganggu keindahan Pantai Padang. Usut punya usut, ternyata banyak warga setempat yang menyewakan warung mereka di lapau panjang ke pihak lain. Dan mereka kembali menggelar dagangan di sepanjang bibir pantai. Mereka adalah warga setempat dan penduduk asli, adalah pernyataan yang selalu mereka kemukakan saat penertiban dilakukan pemerintah. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah truk yang membawa minyak goreng kemasan masuk ke jurang di daerah Silayang, Padang Panjang. Peristiwa tersebut diabadikan warganet dan penyebar di media sosial. Video yang direkam warga ini memperlihatkan detik-detik truk terjun ke jurang di jalur penurunan Lembah Anai.
Padang Panjang, Jumat siang pekan lalu. Sang sopir berusaha mengendalikan truknya yang mengalami mati mesin dan remblong. Sopir akhirnya banting setir ke kiri dan bergegas melompat, sehingga truk masuk ke jurang setinggi lebih kurang 4 meter. Truk yang dikemudikan Ismanto, warga Padang ini, membawa minyak goreng kemasan dari Medan, Sumatera Utara, menuju kota Padang. Saat penurunan Silayang, truk kehilangan kendali karena remnya tidak berfungsi. Sopir sempat menabrakkan truknya ke dinding sebelah kanan, namun terpental dan menyenggol satu minibus. Sopir sempat berhasil menghentikan laju truknya sejenak, namun truk kembali meluncur dalam keadaan mati mesin. Sopir akhirnya memutuskan membanting setir ke kiri agar tak semakin jauh melaju dan menyebabkan kecelakaan yang lebih parah. Sopir yang membawa truk seorang diri itu selamat dan hanya menderita luka ringan. Sampainya di TKP, untuk rem tidak berfungsi sehingga supir membenturkan kendaraannya ke arah dinding sebelah kanan dan membanting ke sebelah kiri sehingga mengenai kendaraan minibus Avanza. Dalam keadaan mesin mati, melaju lagi ke bawah sehingga sesampainya di tempat kejadian truk mengalami lembah sehingga masuk ke dalam tebing kurang lebih 4 meter. Kejadian truk atau mobil masuk jurang di kawasan Silayang, Lembah Anai, sudah tak terhitung lagi. 3 hari sebelumnya, truk pengangkut pakan ayam juga masuk jurang di kawasan ini. Pengendara yang melewati jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dengan Riau dan Sumatera Utara ini mesti ekstra hati-hati. Jalan yang memiliki tanjakan dan penurunan ekstrim ini sangat berbahaya, apalagi di saat hujan. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengedukasi astronomi kepada masyarakat dan pelajar di Kota Padang lewat Sekolah Lapangan Hilal. Kegiatan selama 2 hari ini diikuti oleh pegawai Kemenak, mahasiswa, pelajar, hingga organisasi keagamaan. Mereka diajarkan cara metode yang digunakan BMKG dalam menentukan kemunculan hilal atau awal bulan baru. Menurut pelaksana tugas Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Muzli, selama ini sering terjadi perbedaan di masyarakat dalam penentuan hilal. Ini terjadi dikarenakan perbedaan metode yang digunakan, yaitu metode hisab atau perhitungan dengan menggunakan ilmu astronomi dan metode ruqyat hilal atau pengamatan bulan secara langsung atau menggunakan bantuan teropong. BMKG berharap sekolah lapangan hilal ini setidaknya bisa meminimalkan timbulnya perbedaan dalam penentuan awal masuknya puasa ataupun Idul Fitri. Selain itu, penentuan hilal dengan cara ruqyat ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menetapkannya. Saya dengan diadakannya sekolah hilal ini pastinya akan menambah wawasan kita semua, apalagi seperti rekan-rekan yang belum pernah datang kan gitu. Jadi ini sangat menunjang untuk kita yang menjadi nggak tahu menjadi tahu semua hal-hal yang tentang hilal, tentang gerhana, kiblat semuanya gitu. Selain itu kita juga mengedukasi masyarakat dengan sekolah lapang hilal dan juga edukasi astronomi. Di Indonesia kita ketahui masyarakat Muslim sebagian besar, 50% lebih. Oleh karena itu edukasi terkait dengan hilal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sampaikan salah satu program dari BMKG untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Sekolah lapangan hilal digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat dan diikuti sekitar 300 peserta. Robiham melaporkan dari Padang. Kita panggilkan untuk sesi materi yang pertama.
Pemilihan Ketua RT 02 RW 7 Kelurahan Bandabue, Lubuk Kilangan, Kota Padang dilangsungkan pada Minggu siang. Warga mendatangi tempat ini untuk menyalurkan hak pilih mereka untuk menentukan siapa Ketua RT yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Layaknya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, warga yang mempunyai hak pilih diundang ke TPS dan diberi 1 lembar kertas surat suara. Di kertas tersebut sudah ada foto 4 orang calon ketua RT yang sudah ditetapkan bersama. Warga memilih dengan cara mencoblos di bilik suara yang dipinjamkan Komisi Pemilihan Umum. Usai dicoblos, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Terakhir, warga yang sudah memilih harus mencelupkan jarinya ke dalam tinta. Bagi pemilih, terutama pemilih pemula, kegiatan ini bisa menjadi ajang pemanasan atau latihan sebelum mengikuti pemilu sesungguhnya. Sebentar lagi kan pemilu di tahun 2024. Bisa jadi ini di ajang latihan biar kita nggak canggung lagi. Ikut pemilu belum pernah? Belum, baru pertama kali. Kalau seandainya masih ada pemilu, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Cara-caranya gampang ya? Ya, gampang. Menurut panitia pelaksana, selama ini pemilihan ketua RT biasanya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Namun sering terjadi kecurangan dan tidak transparan. Selain itu, untuk mengumpulkan warga yang berjumlah 200 kepala keluarga biasanya juga sulit karena berbagai aktivitas dan profesi warga. Sasaran kita mencari RT yang yang diinginkan masyarakat itu kan nggak akan tercapai karena penggalang massa tadi gitu kan. Makanya kita ingin gimana supaya kita berdemokrasi gitu ya kan, supaya pelaksanaan pemilihan RT itu memang berjalan dengan ini kita selalu kayak aja transparan gitu. Dalam contoh malam, warga itu malam itu mungkin ada kesibukan macam-macam, ada gini mungkin dalam undangan 100 mungkin nggak hadir, mungkin nggak 50-an nggak hadir. Kalau ini alhamdulillah dengan ala pemilu ini, kalau nggak bisa paginya, siang sampai akhir kita kasih waktu sampai jam 2 siang. Alhamdulillah sampai saat ini sangat luar biasa, Pak. Pemilihan RT seperti ini ternyata cukup berhasil. Setidaknya panitia mencatat lebih dari 80% warga hadir ke TPS untuk memilih. Panitia juga menyediakan hadiah undian berupa paket sembako bagi pemilih yang beruntung. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang.